warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dari fungsi pleura. Pertama-tama kita akan lakukan pemeriksaan pasien, yaitu pertama-tama kita mengenalkan diri kepada pasien, kemudian kita menanyakan identitas pasien, kemudian kita menjelaskan pada pasien tujuan dari pemeriksaan ini, yakni untuk mendiagnosis hasil dari pemeriksaan lab, apakah cairan dari pleura pasien merupakan cairan eksudat atau transudat. Selanjutnya kita melakukan untuk teropati, yaitu kita mengurangi cairan atau mengeluarkan cairan dari paru-paru pasien yang menyebabkan tekanan tinggi pada paru-paru. Apabila tekanan tinggi ini ada pada pasien, hal ini dapat menyebabkan kolaps pada paru-paru yang menyebabkan pasien kesulitan dalam bernapas, kemudian akan terasa berat pada rongga dada. Kemudian kita lakukan evaluasi pada fungsi paru-paru, yaitu kita akan lakukan fungsi pada yaitu dengan menentukan suara paling redup dengan kita lakukan perkusi. Jadi perkusi paling suara dari perkusi paling redup kita lakukan pada linea axillaris posterior. Kemudian tusukan kita beri pada interkostal, yaitu pada tengah-tengah dari tulang rusuk dan juga bagian atas dari tulang iga. Apabila kita melakukan tusukan di bawah tulang iga, hal ini dapat menyebabkan pasien kesakitan karena dapat terkena pada pembuluh darah dan saraf dari interkostal. Selanjutnya kita persiapkan alat dan bahan, yaitu kita perlukan handscoon, Spoid 5 cc dan 50 cc, 3-way stopcock, blood step, kemudian kita perlukan lidocaine 2%, alkohol 70%, betadine, kaca steril, plester, dan spoid untuk pengambilan spesimen. Selanjutnya kita beralih ke persiapan tindakan. Pertama-tama pasien kita posisikan dalam keadaan duduk menghadap pada senderan kursi. Selanjutnya kita tentukan tempat aspirasi, yaitu pada linea axillaris posterior. Selanjutnya kita beri tanda untuk tempat fungsi, yaitu pada interkostal di atas tulang iga. Kemudian kita persiapkan, yaitu pertama-tama kita desinfeksi daerah yang akan difungsi, yaitu menggunakan kain kasa steril yang telah diberi betadine. Kemudian kita beri yaitu dengan gerakan memutar dari arah dalam keluar. Kemudian kita ulangi kembali gerakan tersebut dengan kita beri alkohol 70%. Selanjutnya anestesi lokal, yakni kita memberi lidocaine 2% sebanyak 2-4 cc menggunakan spoid 5 cc. Kemudian kita tusuk hingga menembus kafum pleura. Hal ini juga kita dapat rasakan seperti sensasi menembus kertas. Selanjutnya kita aspirasi, kita tunggu hingga cairan full pada spoid tersebut. Selanjutnya spoid kita cabut, kemudian luka dari bekas tusukan tersebut kita tutupi dengan kain kasa yang telah diberi alkohol. Selanjutnya kita tusukkan kembali daerah yang telah kita tusuk sebelumnya dengan menggunakan kateter vena nomor 16. Selanjutnya bagian ujung dari jarum tersebut kita sambungkan dengan 3-way stopcock dan juga dengan spoid 50 cc. Kemudian kita aspirasi, kita tunggu hingga cairan terisi penuh. Kemudian ujung lain dari 3-way stopcock tersebut kita hubungkan dengan blood step untuk pembuangan.
Selanjutnya kita lakukan penutupan aliran three-way stopcock tersebut ke arah kafum pleura. Kemudian cairan dari spoit tersebut kita buang melalui aliran step blood. Kemudian setelah cairan tersebut terkeluar, kita hubungkan kembali jalur tersebut dengan membuka keran aliran ke kafum pleura. Setelah itu kita aspirasikan hingga memenuhi spoit tersebut. Setelah full, kita cabut jarum tersebut dan kita tutup luka dari tusukan tersebut dengan kain kasa yang telah diberi alkohol. Selanjutnya, spesimen tersebut kita beri label dan siap dikirim untuk pemeriksaan. Baik, itulah teknik dari fungsi pleura. Selanjutnya, saya akan memberi sedikit tips saat kita lakukan fungsi pleura. Hal ini bertujuan untuk mengurangi hal-hal yang tidak disenangi pasien, yaitu pertama-tama kita pastikan lokasi pengambilan pleura. Sebisa mungkin kita tusukkan jarum di atas tulang iga, karena apabila mengenai jarum tersebut di bawah tulang iga, hal ini dapat menyebabkan pasien merasakan nyeri berkepanjangan karena jarum tersebut mengenai pada pembuluh darah dan saraf interkostal. Dan yang terakhir, pada saat kita melakukan fungsi, sebisa mungkin kita juga melihat ekspresi mimik wajah pasien, karena dapat diketahui pada saat kita melakukan pemeriksaan ini dapat menyebabkan kesakitan pada pasien, dan hal ini menyebabkan terkadang juga pasien enggan menyampaikan apabila terasa sangat kesakitan. Maka dari itu, sebelum melakukan fungsi, kita sudah memberi kode juga pada pasien. Apabila ingin batuk atau terasa sesak, pasien dapat mengangkat tangan sebagai kode. Baik, itulah penjelasan dari fungsi pleura. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.